Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini akan membahas tentang PPh pasal 22, 23 atau 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Selamat menonton teman-teman. Nah, materi pertama kita akan bahas PPh pasal 22. Teman-teman, apakah sudah tahu apa itu PPh pasal 22? Nah, materi pertama kita akan bahas PPh pasal 22. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Nah, PPh pasal 22 memiliki 11 objek ya teman-teman. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, PPh pasal 22 memiliki 11 objek ya teman-teman. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, objek di sini ada objek impor dan ekspor. Pemungutnya DJWC dan Bank Devisa. Tarifnya di sini untuk impor ada 10%, 7,5%, 2,5%, dan 0,5%. Dan untuk ekspor di sini 1,5%. Untuk mekanismenya teman-teman bisa dilihat ya. Selanjutnya pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Pemungutnya di sini ada 3, APBN, APBD, dan bendahara desa. Tarifnya 1,5% dikali pembelian barang tidak termasuk PPN. Untuk mekanisme pemungutan penyetoranya dilihat ya teman-teman. Selanjutnya pembelian barang oleh BUMD. Pemungutnya pasti BUMN sendiri dan badan usaha tertentu yang dimiliki BUMN. Tarifnya 1,5% dikali pembelian barang tidak termasuk PPN. Mekanismenya hampir sama teman-teman dengan sebelum-sebelumnya ya. Selanjutnya penjualan hasil produksi oleh badan usaha. Pemungutnya di sini ada badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri berat, dan industri farmasi. Tarif semen di sini adalah 0,5% dikali BPN, kertas juga 0,2%, baja 0,30%, otomotif 0,45%, dan farmasi 0,30% dikali DPP. Untuk mekanisme pemotongan dan penyetorannya. Selanjutnya penjualan kendaraan bermotor. Di sini pemungutnya agen tunggal, pemegang merek atau TPM dan APM, dan juga importir umum kendaraan bermotor. Di sini tarifnya 0,45% dikali DPP BPN, tidak final ya teman-teman. Untuk mekanisme pemotongan dan penyetorannya hampir sama. Oke. Baik, selanjutnya yaitu objek PBG dan rumah. Pemungutnya di sini adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan rumah. Dan tarifnya di sini untuk PBM sendiri itu ada 2, tangan 0,20%, untuk SPBU Pertamina, dan 0,30% untuk SPBU non-Pertamina. Untuk PBG itu 0,3% dan pelumas juga 0,3%. Untuk mekanisme penyetoran dan pelaporannya hampir sama ya teman-teman dengan yang sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini objek badan usaha industri atau eksportir. Nah, pemungutnya di sini badan usaha industri atau eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk tarifnya di sini 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Untuk mekanisme penyetorannya juga hampir sama ya teman-teman dengan yang sebelumnya. Objek selanjutnya badan usaha yang membeli komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan bukan logam. Pemungutnya di sini badan usaha melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral logam. Untuk tarifnya 1,5% dikali harga tidak termasuk PPN. Selanjutnya objek badan usaha yang menjual emas batang di dalam negeri. Pemungutnya di sini badan usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 21 atas penjualan emas batang di dalam negeri adalah badan usaha yang memproduksi emas batang baik secara langsung maupun
Pemungutnya di sini badan usaha yang menjual barang tergolong mewah. Untuk tarifnya di sini 1% dikali harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang berupa rumah serta tanahnya. Untuk 5% di sini dikali harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM atas barang selain rumah serta tanahnya. Mekanisme pemotongannya dan laporannya PPh pasal 22 juga dari pengajuan pemungutan. Teman-teman yang ingin tahu, silakan klik link di deskripsi. Nah, di sini sekarang ada contoh pelanggaran. PT A menjual komputer ke Pemda Banten dengan nilai sebesar 15.500.000, termasuk PPN. Pembayaran dilakukan bendahara Pemda Banten dengan menggunakan dana APBD pada tanggal 7 September 2016. Berikut pengenaan PP Pasar 2 atas transaksi penjualan komputer tersebut. Nah, sebenarnya kita harus mengeluarkan PPN ini ke teman-teman di sini. Untuk tarifnya kan 1,5% dikali 100/110 dikali 16.500.000. Nah, setelah kita keluarkan PPN-nya ternyata jadi 15 juta rupiah. Nah, langsung kita kalikan saja dengan tarif 1,5%, hasilnya 220. Itu saja teman-teman untuk PP Pasar 2, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pasal 23 yang sama. Di sini ada pajak PPh pasal 23. Di sini ada contoh soal dari PPh pasal 22. Silakan disimak. Selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Topik yang akan kita bahas adalah pengertian, objek, subjek, tarif, dan perhitungan. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut juga dengan PPh final merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan sebagainya. PPh pasal 4 ayat 2 merupakan jenis penghasilan yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Berikutnya ada ciri-ciri PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, tidak menggunakan tarif progresif meskipun ada pengenaan tarif progresif untuk PPh pasal 21 yang bersifat final. Yang kedua, besaran laba kotor sudah ditentukan. Yang ketiga, semua usaha dianggap memiliki laba. Yang keempat, pengenaan PPh ini sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada objek PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, penghasilan bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, dan lain-lainnya. Yang kedua, penghasilan hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan transaksi saham sekuritas lain, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan modal. Yang keempat, penghasilan transaksi pengalihan harta tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah bangunan. Untuk subjek
pertama, jasa konstruksi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, transaksi penjualan saham. Yang keempat, bunga deposito tabungan dan diskoto SBI. Dan yang kelima, persewaan tanah dan atau bangunan. Berikut ada setor dan lapor. Untuk pertama, jasa konstruksi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, transaksi penjualan saham. Yang keempat, bunga deposito tabungan dan diskoto SBI. Dan yang kelima, persewaan tanah dan atau bangunan. Berikut ada setor dan lapor. Untuk pertama, jasa konstruksi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, transaksi penjualan saham. Yang keempat, bunga deposito tabungan dan diskoto SBI. Dan yang kelima, persewaan tanah dan atau bangunan. Berikut ada setor dan lapor. Untuk pertama, jasa konstruksi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, transaksi penjualan saham. Yang keempat, bunga deposito tabungan dan diskoto SBI. Dan yang kelima, persewaan tanah dan atau. Selanjutnya, ada contoh kasus. PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut,